Salam Sopar Family, kembali kita bertemu di video hari ini. Sebelum kita memulai untuk belajar bersama sebagai motivasi kita hari ini, kita akan dengarkan alunan musik bersama-sama. Sopar Family dan juga semua teman-teman Sopar yang terima kasih sudah melihat tayangan hari ini. Kita setiap hari akan menampilkan motivasi yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang relevan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang apa yang terjadi di muka bumi. Kalau saudara-saudara mungkin sedang perhatikan, tapi jarang dipublikasikan, atau mungkin seperti disembunyikan, yang sedang terjadi di muka bumi adalah yang disebut superinflasi. Apa itu superinflasi? Superinflasi adalah di mana angka inflasi sudah mencapai 2 digit, artinya sudah sekitar 10%. Nah, ini yang kita akan pelajari dalam konteks secara Alkitab. Dan bagaimana kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus bersikap di situasi seperti ini. Superinflasi sekarang sudah terjadi di Amerika, di Eropa, dan hampir di seluruh dunia. Apa indikasinya? Apa indikasinya? Sebelum itu saya akan bacakan firman dulu untuk saudara-saudara. Dari silakan yang punya Alkitab atau yang punya gadget yang saat penonton ini, coba tolong buka dari Yeskel 28, ayat yang pertama dulu, saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Tirus, Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah, di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Kita langsung ke ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa, maka akan kubuang engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Saudara-saudara terkasih, kita baru aja baca kenapa terjadi yang disebut krisis. Menurut catatan saya dari hasil riset beberapa lembaga keuangan dunia, itu ada 10 krisis yang sedang terjadi bersamaan di tahun 2022 ini, sehingga mengakibatkan inflasi itu sampai 10%. Saudara. Maksudnya apa? Kita akan melihat harga-harga semua naik, melonjak. Harga bahan pokok semua naik dengan dasar. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Dan itu yang kita bisa lihat juga di negara kita, di Indonesia. Gimana harga bahan pokok melonjak, bahkan harga bahan bakar sebentar lagi akan naik. Itu yang kita dengar dari pengumuman dari Menteri BUMN, dan juga harga minyak goreng sudah naik melonjak. Itu semuanya. Dan saya akan jelaskan, Tuhan sudah kenapa terjadi super inflasi ini, saudara-saudara. Kenapa harga-harga jadi mahal, sedangkan uang kita, penghasilan kita jadi tambah kecil. Tuhan sudah Raja Tarsus tadi, itu adalah lambang dari kesombongan umat manusia, kesombongan para konglomerat, kesombongan para penguasa ekonomi, kesombongan dari para pemimpin dunia yang ingin melakukan segala usaha dengan apa? Dengan menempatkan dirinya sebagai punya kekuatan sendiri, seakan-akan seperti Tuhan, saudara-saudara, bisa mengubah satu negara, mengubah satu sistem ekonomi negara,
mengubah sistem peraturan atau undang-undang satu negara, mengubah sistem keuangan satu negara. Sekarang uang kertas mau diganti dengan uang digital. Dan Tuhan sudah jangan sombong. Kalau engkau sombong, aku akan buang ke laut. Dan semua batu-batu permata, maksudnya semua asetnya, kekayaannya yang dimiliki, cadangan-cadangannya, itu semua akan hilang, saudara-saudara. Semuanya akan hilang. Dan mereka semua akan meratap menangis. Itu peringatan Tuhan kepada para penguasa dunia yang sudah mulai curang, saudara-saudara. Nah, kita lihat sekarang dari data hasil riset Lembaga Keuangan Dunia. Ini krisis dunia di tahun ini bersamaan, saudara. Apa yang terjadi? Yang pertama, krisis energi. Di seluruh dunia harga dengan Rusia menyerang Ukraina. Akhirnya harga bahan bakar semua naik. Harga Pertamax sebentar lagi mungkin akan naik. Bukan mungkin, karena sudah diumumkan oleh Menteri BUMN minta maaf pada rakyat Indonesia akan naik harga BBM. Nah, terus krisis COVID-19. Seluruh dunia mengalami. Cina sekarang di kota Shanghai sedang lockdown. Nah, ini yang di seluruh dunia. Terus yang terjadi apa? Krisis transportasi dan supply chain. Apa maksudnya? Kalau kita ngelihat di Amerika dan di Kanada, saudara, itu truk-truk yang biasanya ngebawa bahan makanan, barang-barang untuk ngisi supermarket, terjadi keterlambatan, saudara. Supply chain-nya. Jadi pabrik-pabrik yang membuat susu, pabrik yang membuat Pampers, itu semuanya tidak bisa mensuplai, saudara. Karena apa? Kadang itu diimpor dari Cina, karena di Cinanya sedang ada masalah. Atau diimpor dari Meksiko, Meksiknya ada masalah. Atau diimpor dari Vietnam. Itu yang disebut krisis supply chain. Dan yang keempat adalah krisis moneter. Apa yang terjadi? Sekarang Bank Sentral Amerika akan menaikkan bunga. Dan itu otomatis nanti akan mengakibatkan ke pasar modal, saudara. Harga saham akan tergoncang. Dan juga krisis yang kelima bersamaan, yaitu krisis bond atau surat hutang. Rusia katanya, dari informasi yang saya dapatkan, mungkin akan gagal bayar. Karena hutang-hutang US dollarnya mau dibayar dengan mata uang rubel. Itu yang sedang terjadi, saudara. Dan yang keenam adalah krisis tenaga kerja. Sedang terjadi pengunduran diri besar-besaran. Saya akan tayangkan nanti, saya akan bawakan di kesempatan berikutnya, teman-teman Sobat Indonesia. Bagaimana 70% milenial itu keluar dari pekerjaan. Mereka cari kerjaan yang baru. Karena udah kebiasaan WFH. Mereka pengen dapat gaji yang lebih besar. Itu nanti di Motivation Day berikutnya saya akan sampaikan. Terus yang terjadi adalah krisis Cina. Di mana kenapa disebut krisis Cina? Karena Cina sebagai negara yang memerlukan energi yang begitu besar, sudah mempunyai perjanjian rahasia dengan Rusia, sudah punya perjanjian rahasia dengan Arab Saudi untuk supaya dapat energi. Nah, ini semua akan mengakibatkan apa? Ke US dollar, saudara. Dimulai dari Cina. Terus yang ke-8, kenapa terjadi super inflasi yang menakutkan itu? Adalah krisis pengungsi. Ada jutaan orang, saudara-saudara, di Ukraina, di Somalia, di Afghanistan, di Ethiopia, di Uganda, di negara-negara Afrika lainnya. Begitu banyak pengungsi di Burma. Itu tersebar di seluruh dunia. Yang berikutnya yang mengakibatkan harga-harga melonjak adalah karena perubahan iklim. Jadi harusnya gandum yang bisa dipanen karena ada hujan yang terus-menerus atau salju yang mencair, akhirnya tanaman-tanaman tersebut tidak tumbuh atau tidak panen sesuai dengan waktunya. Akibatnya krisis pangan, saudara-saudara. Ini akan menakutkan. Karena firman Tuhan berkata di kitab Wahyu, secupak gandum sedinar. Artinya apa, saudara-saudara? Nanti harga beras itu 1 liter, Tuhan sudah mengatakan, harus dibayar dengan penghasilan kita 1 hari. Bayangkan kalau saya kerja dengan gaji UMR, kira-kira 200.000. Dan itu kalau mau beli beras seliter, 200.000 saya mesti beli. Itu Tuhan sudah ingatkan di kitab Wahyu, saudara-saudara. Inilah yang mengakibatkan kenapa kita harus bijaksana. Kenapa kita harus hati-hati.
untuk supaya tidak kita hidup dalam ketakutan, saudara. Tapi kita terus melihat kepada firman Tuhan. Kita melihat kepada apa? Pemeliharaan Tuhan. Coba kita lihat dari krisis ini apa yang terjadi, saudara-saudara. Kita akan buka firman Tuhan kembali dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 11. Kitab Wahyu pasal 18 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang mereka. Ayat 12 dikatakan, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermisi, berbagai jenis barang-barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang yang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam. Saudara, teman-teman Soparto Indonesia, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan sudah mengingatkan, ada saatnya pada saat krisis terjadi, superinflasi, dagangan nggak laku, saudara. Baju-baju mewah, kain lenan halus tadi, kain kermiji, itu bicara tentang barang-barang yang mewah-mewah, pakaian butik, nggak laku, saudara. Dan kalau saya datang, kebetulan rumah saya dekat dengan salah satu mall di Jakarta Barat, saya ngeliat sepi, saudara-saudara. Toko-toko bermerek tadi, itu semuanya pada sepi. Bahkan saya lihat pada saat saya mau masuk, 80% diskon. Karena apa? Para pedagang kan nangis. Tidak laku kayu, tembaga, bahkan mineral, saudara. Maksud saya apa? Logam, seperti apa? Tembaga, semuanya tidak laku lagi. Batu-batu permata, berlian. Orang sekarang udah nggak mikirin lagi berlian. Apapun juga, saudara, yang dijual. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Disinilah kita harus berhati-hati. Di sini kita harus bijaksana. Di sini kita harus terus merendahkan hati. Minta tuntunan Tuhan. Jangan merasa mampu. Jangan merasa bisa. Jangan merasa berkuasa. Oh, aman. Investasi saya aman. Oh, kekayaan saya aman. Aset saya aman. Jangan, saudara. Tuhan sudah mengingat. Pada saat ada kesombongan. Raja Tarsus tadi sudah diingatkan. Pada saat sombong akan dibuang, saudara. Dan akan menangis dan meratap. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita harus bijaksana? Kok enak amat sih orang pada stres dengan bisnisnya, dengan ekonominya, dengan pekerjaannya? Kok enak? Karena ada janji Tuhan, saudara-saudara, yang luar biasa. Ini yang kita pegang. Krisis apapun boleh terjadi. Superinflasi boleh terjadi. Barang-barang naik 10% boleh terjadi. Pajak boleh naik 11%. Tapi ini yang Tuhan katakan. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 50, saudara-saudara. Ayat yang ke-15. Dan saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Ini sebagai sumber kekuatan kita. Dan ini yang Tuhan minta kepada kita semua. Siapapun kita, para bisnismen, para pengusaha, para karyawan, profesional, ibu rumah tangga. Hari-hari ini pada saat engkau stres, pada saat engkau khawatir, pada saat engkau mendengar berita sana-sini, Tuhan berkata demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah padaku pada saat krisis apapun juga. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Amin, saudara-saudara. Bayangkan, saudara. Tuhan bersini pada saat kita menghadapi krisis, Tuhan cuma minta apa? Kita berseru, kita berlutut. Sebelum kita bekerja, sebelum kita mulai aktivitas, kita berlutut. Tuhan berjanji apa? Akan meluputkan kita, akan melewatkan kita dari semua cawan murka Tuhan, keadilan Tuhan. Karena Tuhan mau menggoncangkan. Semua yang bisa digoncangkan, digoncangkan. Kalau perlu rumah Tuhan pun digoncangkan. Supaya apa? Supaya tidak ada kesombongan. Seperti tadi Raja Tarsus tadi, lambang daripada apa? Dunia yang penuh dengan kesombongan. Merasa profesional, merasa pintar, merasa punya modal, merasa konglomerat, merasa profesional yang hebat. Tapi pada saat kita punya, pada saat apa? Pada saat kita dilewatkan dari semua ini,
Tuhan mengajarkan satu hal kepada kita, saudara-saudara. Ini dari para ahli keuangan, saudara-saudara. Mengajarkan kepada kita, pada saat kita punya tabungan, pada saat kita punya aset, pada saat kita punya uang lebih, bagaimana kita harus investasikan? Aduh Pak, boro-boro investasi untuk sehari-hari aja juga saya susah. Tapi Tuhan mengingatkan saudara dari Amsal, baca sendiri Amsal 31. Yang disebut orang bijaksana, di situ wanita. Harus apa? Investasi, harus nabung, harus apa? Ambil sisihkan sebagian dari penghasil apa? Nabung, nabung. Nah ini Tuhan ajarkan, ini untuk para pengusaha, ini untuk teman-teman yang uangnya sudah berkelebihan. Ada 4 hal yang Tuhan, ini dari ahli keuangan, untuk menghadapi situasi ke depan. Kita harus apa? Kita harus bagi-bagi, saudara. Yang pertama, kalau kita punya uang banyak, 25% kita belikan untuk rumah, atau kita cicil rumah. 25% lagi berbentuk emas, saudara. Solid gold. Bentuk emas yang apakah itu perhiasan atau emas murni, saudara. Bukan yang lain. Bukan berupa koin, tapi berupa solid gold. Yang ketiga, apa? Bagi lagi, saudara. Saudara bisa investasikan di saham, atau surat berharga, surat hutang, atau yang disebut bond. Dan yang terakhir, kita tetap harus punya uang cash, saudara. Tabungan. Karena pada saat krisis moneter, yang tadi saya sudah sampaikan di awal, itu akan mengakibat apa? Guncangan di perbankan gitu. Nah, kita perlu punya uang yang setiap saat kita bisa ambil, saudara-saudara. Untuk apa? Mempertahankan kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara bisa konsultasi dengan penasehat keuangan saudara, bisa konsultasi dengan ahli perencanaan keuangan. Ini data semua saya rangkum, juga saya bicarakan dengan anak saya yang kebetulan dia adalah seorang perencana keuangan, saudara-saudara. Jadi kiranya tayangan hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi motivasi bagi kita, bahwa tetap kita bisa nabung, tetap kita bisa bekerja. Bahkan Tuhan berjanji, kalau kita mau berseru, pada saat kita tidak sombong, Tuhan berkata apa? Aku akan meluputkan engkau dari krisis, dari masalah. Bahkan engkau akan memuliakan. Artinya apa? Kita bisa bersaksi. Orang-orang akan melihat, oh kamu karirnya bagus ya, kamu usahanya diberkati, kamu pekerjaannya diberkati. Karena kita diluputkan dari masalah. Demikian untuk motivasi hari ini. Sampai ketemu di motivasi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.